datang di rumah edukasi bersama Pak Guru Christian. Di rumah edukasi aku mengerti, bernalar dan juga kreatif, bermain, belajar dan bermakna, juga menyenangkan. Selamat datang di rumah edukasi bersama Pak Guru Christian. Di rumah edukasi aku mengerti, bernalar dan juga kreatif, bermain, belajar dan bermakna, juga menyenangkan. Di rumah edukasi. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Guru Christian Lasut. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, gunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Eits, jangan lupa berolahraga juga ya, supaya badan menjadi sehat dan tubuh juga menjadi kuat. Nah anak-anak, siap untuk belajar? Ya, kalau anak-anak sudah siap, mari kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, tentu anak-anak telah melakukan gerakan ini sebelumnya ya. Oleh karena itu, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan melakukan gerakan tersebut. Nah anak-anak juga dapat melakukan gerakan berikut ini bersama saudara di rumah, bersama orang tua, atau wali murid yang ada di rumah. Lakukan gerakan ini sehingga tangan kita, tubuh kita, kaki kita semua menjadi kuat dan tentunya tubuh menjadi sehat. Baik anak-anak, kalau anak-anak telah melakukan gerakan tersebut, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah anak-anak, makanan itu penting loh untuk kesehatan. Mengapa sih makanan itu begitu penting untuk kesehatan? Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi tentunya. Nah anak-anak, berikut ini adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Mari kita perhatikan. Nah, yang pertama, makanan pokok. Misalnya, nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Tentu makanan ini menyehatkan dan mengenyangkan, bukan? Nah, ini makanan pokok, artinya ini adalah konsumsi dasar kita atau makanan pokok, makanan dasar kita. Kita pasti sering makan makanan ini ya. Pagi kita sarapan, siang kita makan siang, kemudian malam juga kita makan. Nah, tentunya ini menjadi makanan pokok buat kita. Selanjutnya ada lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Siapa sih yang gak pernah makan ikan? Siapa sih yang gak pernah makan daging? Siapa yang gak tahu tentang makanan tempe, tahu, telur, dan cumi? Nah, tentu kita pernah makan makanan tersebut. Nah anak-anak,
Selanjutnya ada sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Ini sayur-sayuran yang menyehatkan buat kita. Selanjutnya ada buah-buahan. Wih, menyegarkan ya. Ada jeruk, ada apel, ada anggur, ada pisang, dan jambu. Sudah cukup ya? Masa sih sudah cukup? Nah, ternyata kita harus melengkapinya dengan susu. Susu misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, anak-anak, inilah yang disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak, makan makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdapat atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Apa sih protein hewani itu? Nah, ini Bapak kasih tahu. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalkan dari ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kemudian, Pak Guru, protein nabati itu apa sih? Ini Pak Guru kasih tahu. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan tempe dan tahu. Nah, sampai di sini anak-anak sudah mengerti ya tentang protein hewani dan protein nabati. Vitamin juga banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak juga terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih tentu menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, anak-anak, apa sih manfaat buah-buahan bagi manusia? Oh, ternyata buah-buahan mengandung vitamin ya. Mungkin anak-anak bertanya, Pak Guru, vitamin apa sih yang terkandung pada buah-buahan? Nih, Pak Guru kasih tahu. Yang pertama ada vitamin A. Nah, vitamin A ini terdapat pada buah mangga, buah jeruk bali, dan belewah. Vitamin B terdapat pada buah pisang, melon, dan apel. Apakah cuman vitamin A dan vitamin B? Oh, tidak anak-anak. Masih ada lagi. Nih, vitamin C. Vitamin C terdapat pada buah jambu biji, kiwi, leci, pepaya, stroberi, jeruk, tomat, buah naga. Wow, banyak ya, menyegarkan dan menyehatkan buah-buahan yang mengandung vitamin A, B, dan C. Apakah hanya itu? Tidak anak-anak, masih ada lagi. Nih, buah-buahan yang mengandung vitamin D dan E itu terdapat pada buah alpukat dan apel. Nah, sampai di sini pembelajaran pasti anak-anak sudah membayangkan ya. Habis ini aku makan buah mangga atau habis ini aku akan makan buah jeruk dan lain-lain. Silahkan anak-anak, karena itu akan memberikan kesehatan buat tubuh kita. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan bagaimana buah-buahan itu dapat memberikan manfaat yang baik buat manusia. Ya, tentu buah-buahan yang kita temui dengan mudah itu
terdapat di pasar atau penjual buah yang ada di sekitar kita. Banyak loh Pak Tani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa loh menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Wah, nggak kebayang ya, yang tadinya sedikit hasilnya sekarang bisa menjadi banyak. Nah, melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wah, banyak sekali ya. Nah, anak-anak, ini tentu akan menguntungkan Pak Petani, juga memberikan dampak luas kepada masyarakat karena kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan akan terpenuhi. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar di mana mereka sedang memanen hasil buah-buahan. Nah, perhatikan ya. Sekarang bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Sekali lagi ya, dari contoh ini, kalau Pak Tani menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, jika Pak Tani melakukan 2 kali panen, berapakah buah yang dihasilkan? Ada yang tahu anak-anak? Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Jadi, kalau 1 kali panen dia 3.400 kan? Nah, berarti ditambah dengan panen yang kedua, yaitu 3.400 buah. Nah, kalau sudah ditambah demikian, berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 6.800. Banyak ya anak-anak. Ini merupakan keuntungan besar bagi Pak Tani, juga masyarakat di sekitarnya dapat menikmati hasil dari panen buah tersebut. Nah, anak-anak, kerjakan tugas berikut. Bapak akan memberi tugas ya. Kerjakan tugas ini didampingi oleh orang tua, wali murid yang ada di rumah. Anak-anak yang Bapak kasihi, amati gambar makanan berikut ini yang ada di samping kiri. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Tentu di samping ini adalah gambar makanan ya. Nah, anak-anak akan memberi tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, dan anak-anak dapat memberikan tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali atau tidak setiap hari. Dimakan cukup sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, kemudian setelah anak-anak memberikan tanda centang atau tanda silang, anak-anak juga dapat menuliskan alasan pada tempat yang tersedia. Ini alasannya apa? Apakah ini harus dimakan setiap hari atau sesekali? Ya, ini buah-buahan ya anak-anak. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar permen. Ini adalah gambar es krim. Ya. Nah, anak-anak, lanjut. Kemudian ini adalah gambar coklat. Ini adalah susu. Dan ini adalah apa ya? Ya, anak-anak cari tahu ya. Ini mudah kok. Bapak Guru sudah memberitahukan yang tadi dalam pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya
anak-anak dapat mencatat soal ini dan selesaikan, didampingi oleh orang tua, wali murid yang ada di rumah. A. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Mudah ya anak-anak, Bapak sudah memberikan contoh tadi. B. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 semangka. Kemudian pertanyaannya, berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ya, mudah sekali anak-anak. Nah, yang terakhir, ini adalah merupakan kegiatan bersama dengan orang tua atau wali murid di rumah. Orang tua memperkenalkan berbagai makanan yang menyehatkan dan bergizi yang ada di rumah. Nah, orang tua juga dapat berbagi cerita dengan anak-anak, makan makanan yang menyehatkan dan bergizi yang mereka konsumsi di rumah masing-masing. Bagaimana anak-anak? Hari ini kita telah belajar banyak ya. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan supaya anak-anak dapat belajar dari rumah dengan semangat. Bersama Bapak Guru Christian, pembelajaran akan makin menyenangkan. Bapak Guru akan memberikan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif. Nah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Dadah.